Now, now is my time. Now is my time. Halo Sobat Fortik, kenalin aku Tegar Dan aku Diki. kita di sini akan memandu teman-teman sekalian untuk memahami apa sih manajemen informatika itu. Yuk langsung saja. Check it out. Halo Sobat Fortik, kali ini aku ingin kenalin nih apa itu MI. MI merupakan program studi yang memiliki gelar STRCOM atau D4. Kita setara loh sama dengan S1, tidak hanya itu. MI berfokus tidak hanya pada bidang coding, tetapi pada manajemen sistem, manajemen bisnis, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu juga, kita berbasis di fakultas vokasi loh, berbeda dengan saudara kita atau teman jauh kita, yaitu SI, PTI, dan TI. Tadi kan udah sama Kak Tegar. Jadi di sini aku mau jelasin ke teman-teman apa sih perbedaan antara MI, PTI, SI, dan TI. Jadi yang pertama itu MI. MI fokus penerapannya itu untuk mendukung proses bisnis dan manajemen. Untuk PTI itu fokus penerapannya menggabungkan antara teknologi informasi dan pendidikan. Jadi untuk mencetak guru atau pendidik di bidang tersebut. Dan untuk TI yaitu fokus penerapannya pada teknisnya. Jadi teman-teman akan diajarkan teoritis mengenai bahasa pemrograman dan komputer. Dan untuk yang terakhir itu SI. Nah, SI ini adalah integrasi antara teknologi informasi dan proses bisnis. Tadi kan aku udah jelasin apa sih perbedaan dari keempat prodi tersebut. Nah, sekarang kita akan kembali fokus ke prodi kita, yaitu manajemen informatika. Nah, di manajemen informatika apa sih yang dipelajari? Di semester awal, teman-teman akan diajari tentang basis data, struktur data, algoritma pemrograman. Nah, untuk semester selanjutnya, teman-teman akan mempelajari tentang UI UX design, pemrograman mobile, pemrograman game, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, itu teman-teman bisa akses di Sidia untuk lebih detailnya. Oke, setelah kita tadi mengenal tentang MI, tentang matkulnya, bahkan perbedaan MI, SI, PTI, kemudian kita akan membahas yang gak kalah asing, gak kalah serunya juga. Di sini, kalau teman-teman gak asing dengan OSIS, MPK saat SMA atau SMK, tentu gak asing dengan himpunan. Himpunan di sini kita manggilnya dengan Himafortik atau Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika. Nah, Himafortik sendiri berdiri pada tanggal 1 Agustus 2021. Hingga sekarang, Himafortik berusia 4 tahun. Di 4 tahunnya berdiri Himafortik ini, kita selalu berfokus pada hal-hal yang mengembangkan minat, bakat, atau bahkan bidang akademik, non-akademik, dan kita juga mengembangkan sebuah program yang tentunya harus satu hal, berdampak. Oke, nah sekarang mari kita beralih ke fokus dari Himafortik. Nah, jadi teman-teman, fokus dari Himafortik Unesa 2025 ini itu sebagai wadah untuk mengembangkan sumber daya yang ada di manajemen informatika. Nah, fokusnya itu meliputi akademik dan non-akademik. Nah, selain itu juga teman-teman akan diajarkan dari hard skill dan soft skill, entah itu dalam hal public speaking, kerjasama, atau hal lainnya. Oke, selanjutnya teman-teman pada kepo nggak sih fasilitas yang ada di manajemen informatika fakultas vokasi ini? Nah, jadi yang pertama itu ada fasilitas kelas. Nah, kita itu terdapat 3 kelas. Yang pertama yaitu K2103, K2104, dan K2105. Jadi di setiap ruangan itu terdapat AC yang sangat dingin dan juga terdapat WiFi yang sangat kencang untuk setiap kelasnya. Jadi teman-teman dipastikan bakal nyaman saat belajar di jam perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke fasilitas selanjutnya. Oke, fasilitas yang kedua yaitu laboratorium komputer. Jadi, di dalam laboratorium komputer ini terdapat lebih dari 20 komputer yang memiliki spek tinggi dan juga terdapat AC yang dingin. Selain itu, tempat duduk yang nyaman, keyboard yang enak, dan proyektor yang bagus. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih prestasi dari teman-teman MI. Nah, tadi kita udah bahas nih dari segala macamnya, fasilitas, kemudian tentang perbedaan,
kemudian mata kuliah dan sebagainya, kita sekarang fokus ke prestasi. Hingga saat ini teman-teman MI banyak loh berprestasi di bidang IT, akademik lainnya kayak karya tulis ilmiah. Terus apalagi di bidang IT kita juga banyak prestasi di bidang UI UX, bahkan perlombaan IT yang lain, pembuatan game, pembuatan web dan lain sebagainya. Nah, dari prestasi-prestasi itu harusnya kita menjadikan contoh, kita harus semakin lebih berprestasi untuk prodi kita sendiri. Tidak hanya itu, kalau kita prestasinya bagus, tentu kita didukung dengan fasilitas yang bagus. Kemudian juga kita tentunya didukung oleh dosen-dosen kita yang sangat ramah, baik, bahkan ketika kita bimbingan, mereka akan selalu ada untuk kita semua. Nah, menarik banget kan teman-teman informasi yang udah kita sampaikan tadi. Nah, ada loh yang lebih menarik nih Kak di manajemen informatika. Jadi, prospek kerja di manajemen informatika itu juga cukup luas. Nah, menurut Kak Tegar sendiri, apa sih prospek kerja yang ada di manajemen informatika? Wah, menurutku tuh luas banget sih Kak. Kita kan juga belajar tentang IT ya Kak. IT-nya tuh kan kayak ada web, ada aplikasi, ada game. Nah, menurutku itu kita bisa ambil banyak banget cabang ya Kak. Gitu sih Kak. Menurutku ada nggak Kak alumni yang emang kerja sesuai prospek kita gitu Kak? Tentunya ada dong Kak. Nah, dari alumni-alumni manajemen informatika itu udah bekerja loh di startup tertinggi di Indonesia. Wah, keren ya Kak. Nah, jadi Sobat Wartik, Kami tunggu di manajemen informatika. Billy or the Rari, hold that choke. We gon' ride the bank, bring the loot. We gon' take the boy back to school. Money on the floor just like a show.